Shalom, haleluya. Bertemu kembali kita di dalam minggu yang penuh dengan sukacita ini, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan. Yesus yang ajaib, Yesus yang sangat luar biasa. Dia datang memulihkan, Dia datang memberkati kita, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita renungkan, kita mau datang menyembah Dia. Haleluya. Kita angkat doa kita di dalam pujian penyembahan kita ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau datang memulihkan, Engkau datang menyembuhkan kami, Engkau datang memberkati kami. Yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang dengan pujian syukur kami Tuhan. Engkaulah Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah angkat pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu, katakan pulihkan, pulihkan hati. Oh Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati kami Tuhan, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku menyembah, segala pujian syukur Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, katakan menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Datang dengan sukacita melalui pujian. Mari angkat pujian ini, katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan.
Diberkatilah engkau yang memuji Tuhan. Hatiku, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan, berkati hidup kami. Haleluya, segala kemuliaan-Mu. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, angkatlah hatimu dan tanganmu, katakan bersama-sama. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Tidak ada Allah Tuhan yang lain kecuali Engkau. Karena itu kami menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, melalui Roh-Mu yang kudus. Dan kami percaya setiap firman-Mu akan memberkati kami. Bapa, tolong kami dan ampuni kami, ajar kami untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami sebentar Tuhan. Olehnya kami menyerahkan seluruh hati, pikiran, perasaan dan keadaan kami sepenuhnya. Roh Kudus yang bekerja menuntun dan membawa kami kepada seluruh kebenaran. Olehnya Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada kami. Dan kami juga berdoa sebelum kami mendengarkan firman Tuhan untuk seluruh persembahan yang Tuhan Kau telah berikan buat anak-anak-Mu dan kembalikan untuk kemuliaan-Mu melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan mereka, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, hati yang berjiwa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang telah memberkati, Tuhan berkati, cukupkan dengan segala apa yang mereka butuhkan daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala pertolongan buat mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dan kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus saja yang memimpin sampai pada tamatnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya bahwa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik ini saya akan
mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang unik, dan saya percaya ini sering juga terdengar oleh kita melalui pembicara dan para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu umat pilihan dalam Kristus atau umat pilihan dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ini ada umat pilihan di dalam perjanjian lama, yaitu bangsa Israel. Mereka menjadi umat pilihan bukan karena kehebatannya, tapi justru bangsa ini terlalu kecil untuk diandalkan dan dibanggakan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memilih orang-orang Israel pada waktu itu untuk menjadi bangsa pilihan, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan tentu bagi kami sebagai orang Kristen adalah dipilih untuk menurunkan Mesias Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita pada saat ini boleh berbicara tentang umat pilihan, maka umat pilihan itu sekarang berada di dalam kehidupan orang percaya, yaitu orang-orang Kristen yang ada di dalam Kristus Yesus, atau dengan kata lain adalah gereja Tuhan saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, umat pilihan dalam perjanjian baru itu adalah satu hal yang sangat unik dan khusus. Tuhan sendiri yang berdaulat kenapa Tuhan memilih dan menentukan, merancang dari semula untuk orang-orang yang akan dipilihnya untuk menjadi anak-anaknya. Dan diantaranya adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Saudara, ayat dasar renungan kita adalah di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan adalah buatan ciptaan Allah di dalam Kristus. Sudah lagi tidak ada di dalam Adam, tetapi dalam Kristus. Mengapa demikian? Karena Adam sebagai penghulu manusia yang pertama, nenek moyang paling tua dari manusia itu, menurut Alkitab dan keyakinan kita, ia gagal untuk mengemban amanat Tuhan. Sesungguhnya dia menjadi paling pertama di dalam kemanusiaan untuk memimpin bangsa sebagai manusia ke depan. Tetapi kita sebagai orang Kristen dikatakan bahwa adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya kita yang sudah jatuh dalam dosa di dalam Adam itu diciptakan di dalam Kristus, artinya ditebus kembali supaya rencana yang Allah semula dambakan untuk manusia yang tadinya Adam bisa digenapi di dalam Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Itulah yang Tuhan katakan, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempunyai rencana bagi umat perjanjian baru, bagi umat pilihan Allah, yaitu saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi pekerjaan baik itu berasal dari Allah, bukan dari manusia. Maka kita harus mengenal Allah dan sifatnya supaya kita tahu bahwa pekerjaan yang baik menurut Allah yang kita kerjakan seperti apa. Dan itulah yang diperagakan oleh Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan buat saudara dan saya 2000 tahun yang lalu, yang kita lihat kisahnya dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas serta Yohanes. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal kalau kita menjadi umat pilihan Allah di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, mari saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Jadi kalau saudara dan saya menjadi umat pilihan, itu bukan berarti saudara sudah terpilih dan pasti terpilih seterusnya. Tetapi itu bagian awal dari rencana Allah melalui panggilannya, melalui Injil yang saudara terima. Dan
Saya pikir pilihan ini adalah awal daripada rencana Tuhan untuk saudara dan saya supaya saudara bisa memenuhi panggilannya sampai kepada tujuan akhir rencana Allah itu melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah dan supaya saudara hidup di dalamnya seperti Kristus hidup. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, di sana dikatakan sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah merancang dalam kehidupan kita melalui panggilannya, melalui Injil, yaitu siapa yang mau datang kepada Tuhan, yang diberitakan kepada seluruh bangsa, yang akhirnya nanti terseleksi siapa yang menjadi orang yang terpilih sampai akhirnya melalui panggilannya, apakah setia atau sungguh-sungguh bisa memenuhi panggilan itu. Makanya Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, ada rancangan dari sejak semula di hadapannya supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita dipilih Tuhan, jangan merasa kita terlalu percaya diri bahwa kita pasti akan memperoleh apa yang Tuhan harapkan dari kita. Karena kita dipilih merupakan satu awal untuk menjalani proses kehidupan selanjutnya. Sehingga hidup ini harus menjalani hidup bagaimana kita melakukan pekerjaan baik yang dipersipkan Allah sampai pada akhirnya. Sehingga kita menjadi serupa seperti Kristus hidup. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Tuhan merancang saudara. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa saudara mempunyai rancangan, mempunyai visi di dalam Tuhan untuk melakukan kehendaknya sampai seperti apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar sepenuhnya bahwa Tuhan mempunyai rancangan hidup setiap pribadi yang akhirnya tujuannya semestinya secara manusia batinnya adalah sama, untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya yang tunggal. Tetapi lika-liku hidupnya mungkin berbeda. Panggilan dari apa yang kita kerjakan hari lepas hari bisa berbeda, karena fungsi dan tugasnya berbeda. Tetapi manusia batiniahnya harus mengalami satu perubahan seperti apa yang Allah rancangkan, yaitu berkarakter seperti Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kalau saudara dan saya menjadi umat yang terpilih, walaupun belum tentu nanti juga akhirnya memenuhi panggilan Tuhan, karena melalui satu proses kehidupan kita harus tetap hidup dalam iman kepada Tuhan. Dan itu tentu belum tentu semua, tapi saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan dan mengerti ini, saudara akan mengikut Tuhan apapun harganya, karena Tuhan telah memilih saudara dan Tuhan pasti membekali saudara untuk hidup sampai kepada kesudahan dan saudara bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Allah merancang saudara untuk hidup sesuai dengan visi dan misi Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 4, supaya saudara menjadi kudus dan tak bercacat. Itu adalah satu proses. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menjadi umat pilihan, itu bukan otomatis saudara sampai akhirnya seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh memenuhi panggilan Tuhan, maka belum tentu saudara sampai ke sana. Karena banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya apa? Sekalipun sudah dipilih atau dalam rancangannya, belum tentu nanti akhirnya sampai kepada tujuan daripada visi Tuhan. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, banyak orang Israel yang sebagian besar ketika diharapkan oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan, maka hanya Yosua, Kaleb dan orang-orang Israel yang lahir di padang gurun, mereka yang sampai ke tanah Kanaan. Padahal Allah menghendaki semua orang Israel sampai ke tanah Kanaan. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, semua itu sebenarnya Tuhan menginginkan sampai, tetapi ada bagian daripada kita yang dipanggil ini untuk melakukan tanggung jawab supaya kita tidak ketinggalan dan kita tidak terganjal, dan keinginan kita yang ingin berbuat dosa membawa kita jatuh sehingga kita tidak sampai kepada tempat di mana Tuhan
akan berikan kelak sebagai akhir daripada kehidupan visi Tuhan itu. Jadi Tuhan punya rancangan, walaupun saudara dan saya menjadi umat yang terpilih, mari saudara perhatikan panggilan Tuhan. Ada tanggung jawab saudara dan saya harus tetap gumuli sampai kepada kesudahan. Jadi Allah merancang bagi setiap saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya seperti Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau saudara menjadi umat pilihan, saudara, supaya hidup oleh iman dalam anak Allah, saudara tidak boleh lepas dari Yesus Kristus. Saudara tidak bisa meninggalkan Yesus Kristus. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara, tetapi saudara mempunyai kebebasan. Saudara masih ada di dunia ini, mungkin saja saudara bisa meninggalkan Dia. Sekalipun saudara mungkin merasa bahwa aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah ke gereja, aku menjadi anggota gereja tertentu, bahkan aku sudah menerima sakramen, aku sudah ikut perjamuan kudus, saudara, bahkan aku sudah pelayanan, bahkan menjadi aktivis. Saudara, kalau saudara tidak hidup oleh iman dalam anak Allah, yaitu seperti ranting anggur melekat pada pokoknya, maka saudara tidak akan menghasilkan apa-apa dari apa yang Tuhan inginkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kalau kita menjadi umat pilihan Allah, kita harus tetap hidup oleh iman dalam anak Allah. Yesuslah yang menjadi pokok keselamatan. Saudara tidak bisa melepaskan diri dari Yesus. Kalau saudara melepaskan diri dari Tuhan Yesus, berarti saudara keluar dari Kristus, tidak menjadi umat pilihan lagi. Karena pilihan tiap orang Kristen adalah pilihan di dalam Kristus, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, ya. Karena Kristuslah yang menjadi kepala gereja. Kristuslah yang menjadi kepala dari seluruh anggota tubuhnya, dan saudara adalah bagian daripada tubuh Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah sosok yang menjadi pokok keselamatan. Dia sendiri menjadi contoh untuk tetap taat. Walaupun dia menderita, tapi dia belajar untuk taat sehingga dia boleh menjadi pokok, menjadi soko guru, menjadi batu penjuru bagi setiap orang yang percaya. Dan kalau saudara percaya mengikuti apa yang Tuhan inginkan seperti Yesus lakukan, maka saudara akan hidup kekal bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya, dimuliakan karena saudara menjadi keluarga Allah yang sejati. Jadi yang kedua, kalau kita menjadi umat pilihan Allah, maka saudara hidup oleh iman dalam anak Allah. Galati pasal 2 ayat yang ke-20, saudara-saudara, di sana dikatakan, saya akan bacakan Galati pasal 2 ayat yang ke-20, bunyi firman Tuhan buat saudara dan saya demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus dengan tegas menyatakan hidupnya oleh iman dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk dia. Jadi hidupnya bukan dia sendiri lagi, tapi Kristus. Ya, dia bisa melakukan semua itu karena kasih karunia. Walaupun dia merasa mungkin aktivitasnya lebih banyak dari orang lain, tapi dia karena kasih karunia, saudara. Ya, itu dalam nilai hal yang bersifat lebih dari orang lain atau plus, ya. Tetapi dalam keadaan dia merasa menderita, ada satu yang menggocoh dia ketika iblis itu diizinkan Tuhan untuk menggocoh dia. Dia pun juga mengatakan, karena kasih karunia aku diizinkan iblis itu datang supaya aku tidak membanggakan diri. Jadi semua itu karena Kristus. Supaya apa? Supaya kita seperti Kristus, hidup dalam iman anak Allah itu. Dalam keadaan kita mendapatkan sesuatu yang seolah-olah kita lebih dari orang lain, itu karena Tuhan. Dan sekalipun kita juga mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin dalam keadaan lemah tubuh, itu juga karena Tuhan kita kuat menanggung. Supaya kita belajar dari hidup sebagaimana kita hidup seperti Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi orang Kristen, bagi kita sebagai orang percaya, Allah merancang saudara untuk hidup sebagai anak Allah,
sejak dunia belum dijadikan. Yang kedua, supaya saudara dan saya hidup oleh iman dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau Tuhan merancang kehidupan kita, berarti Tuhan mempunyai visi bagi setiap kita. Apa yang harus kita wujudkan di hadapan Tuhan melalui visi Tuhan, yaitu rancangan Tuhan, yaitu melalui Kristus Yesus yang menjadi kepala di dalam gereja, dalam kehidupan orang Kristen yang kita ikuti. Maka yang ketiga adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Kalau tadi yang kedua mengenai karakter dan sifatnya, tidak goyah, bukan masalah perbuatan tapi melakukan. Banyak orang Kristen di antara kita juga mungkin kita sudah melakukan seolah-olah kehendak Bapa, tapi keinginan sendiri, saudara. Kita punya agenda, Tuhan suruh mengikuti, tetapi Tuhan berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Saudara mempunyai kebebasan untuk berekspresi, untuk mengembangkan sesuatu, pekerjaan yang baik di dalam satu manajemen atau di dalam gereja. Tetapi biarlah Tuhan yang berkehendak, yang berdaulat atas engkau. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar dari seorang nabi, seorang raja yang bernama Daud. Ketika Daud ingin berperang dengan orang Filistin, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, hendakkah aku mengejarnya? Apakah aku harus mengejarnya ataukah aku harus berdiam diri? Baru Tuhan kasih tahu, kejarlah maka kamu akan menang. Saudara, mari kita mengerti kehendaknya dan melakukannya. Ya, banyak orang yang selalu berdoa supaya agendanya yang dipenuhi oleh Tuhan. Itu boleh karena manusia punya kebebasan, tetapi agenda kita kadang-kadang tidak sesuai dengan agenda Tuhan. Agenda kita jauh daripada keinginan Tuhan. Mengapa kita harus seperti Kristus? Karena kita akhirnya harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang menjadi tugas kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kalau saudara dan saya menjadi umat pilihan di dalam Kristus, saudara melakukan kehendak, cari kehendaknya. Bukan kehendak diri, saudara. Ya, kehendak Tuhan itu unik. Karena kehendak Tuhan itu adalah mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, saudara. Memikul salib. Mengapa demikian? Ya, karena kita sudah dicemari oleh lingkungan yang membawa kita untuk tidak menyangkal diri, merasa diri kita hebat. Kita sudah sering dicemari oleh lingkungan yang kita tidak memikul salib, tidak mau merasa kita dibebani oleh sesuatu yang seolah-olah tidak baik, tapi sebetulnya membentuk karakter saudara dan saya. Itulah yang disebut pikul salib. Saudara, manusia itu cenderung ingin lebih dari orang lain, entah itu dalam kepandaian, entah itu dalam harta, mungkin dalam kedudukan, dalam prestasi. Saya pikir itu wajar, tetapi kalau itu di bawah kaki Tuhan, saudara dan saya tidak mempunyai nilai, saudara. Saudara, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi berkat. Kalau saudara lebih baik dari orang lain, supaya saudara menjadi berkat. Kalau saudara lebih pintar dari orang lain, supaya mengajari orang lain. Kalau saudara lebih kaya dari orang lain, supaya saudara menolong orang yang miskin. Saudara, itu tujuan daripada untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, oleh karena itu biarlah Tuhan yang saat ini menyingkapkan firman-Nya bahwa saudara pilihan Tuhan, maka saudara harus melakukan kehendak Allah, bukan kehendak diri sendiri. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, tetap hidup selama-lamanya. Jadi tujuan Allah, rancangan Allah, visi Tuhan buat kita, saudara sebagai orang yang percaya, sebagai umat pilihan, bukan berhenti bahwa saudara sebagai orang yang terpilih, tetapi mengemban tanggung jawab saudara dan saya melakukan kehendak Allah. Saudara, makanya bersekutu dengan Tuhan semakin intim, karena rahasia kehendaknya dinyatakan dalam firman-Nya.
sering dengar firman Tuhan disampaikan para hamba Tuhan dan juga melakukan perenungan pribadi setiap hari. Baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Tuhan akan menyingkapkan kehendaknya bagi setiap saudara dan saya. Yaitu barang siapa yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu yang keempat. Saudara, dan yang ketiga maksud saya, dan yang terakhir yang keempat, apa tujuan maksudnya? Adalah supaya saudara dan saya sebagai umat pilihan itu hidup seperti Kristus hidup. Seperti Kristus hidup. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Yang demikian Bapak Ibu Saudara, bunyi firman Tuhan buat saudara dan saya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena saudara semakin hari semakin kudus, muka saudara tidak terselubung di hadapan Allah. Karena yang menjadi pemisah, yang menjadi penyekat, yang menjadi penghalang selama ini, kita tidak bisa bersinar karena dosa saudara dan saya. Tetapi ketika saudara semakin mengikuti kehendak Allah, maka cermin kemuliaan Allah terlihat di dalam muka kita di hadapannya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah tujuan akhir daripada saudara menjadi umat pilihan Allah. Yang pertama, saudara dirancang oleh Allah untuk menjalani visi Tuhan. Tuhan punya rancangan yang khusus, dan rancangan khusus itu supaya menjadi seperti Kristus. Kemudian saudara harus tetap hidup oleh iman dalam anak Allah. Tidak boleh terlepas dari pokok anggur Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Karena dia pokok keselamatan saudara dan saya. Tanpa dia saudara tidak akan selamat. Yang ketiga, saudara tidak hanya berkarakter Kristus tapi juga terus melakukan kehendaknya. Tuhan mempunyai kehendak yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti, tapi saudara harus mencari kehendaknya, bukan kehendak sendiri, bukan kehendak manusia. Sebab barang siapa yang mengandalkan Allah, dia akan diberkati. Tapi barang siapa yang mengandalkan manusia, keinginan manusia, program manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti tidak akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, mari kita hidup seperti Kristus hidup. Artinya semakin hari semakin kemuliaannya semakin besar. Karena selubung itu semakin dibuka dan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang datangnya dari Roh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sebagai umat pilihan Allah di dalam Kristus, sebagai umat perjanjian baru, visi dan misi Tuhan adalah ada di dalam setiap pribadi. Hiduplah oleh iman dalam anak Allah dan lakukanlah kehendak Bapa, bukan kehendak diri, bukan kehendak manusia, bukan kehendak duniawi apalagi, tapi kehendak Allah yang secara khusus dinyatakan di dalam firman-Nya. Dan yang terakhir, biarlah saudara semakin hari semakin diubahkan, semakin serupa dengan gambaran anaknya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kiranya firman Tuhan ini tertanam dalam diri saudara dan saya sebagai orang umat pilihan Allah di dalam Kristus Yesus untuk kemuliaannya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita sekalian untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita dengarkan dengan pujian umat pilihan, ku telah ditebus. Tuhan telah memilih kita sejak dunia belum dijadikan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena pujian ini adalah rencana dan visi Tuhan buat saudara dan saya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
sebagai alat kerajaan. Sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Sungguh Tuhan, inilah yang kami rindukan ketika kami boleh Kau singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Yang hari ini Kau nyatakan bagi kami bahwa kami adalah umat pilihan di dalam Kristus. Tetapi bukan berhenti sampai kami telah terpilih, karena kami masih ada proses untuk menjalani visi daripada Bapa di sorga. Karena itu Tuhan, biarlah rancangan-Mu nyata buat kami untuk melakukan pekerjaan yang baik, supaya kami hidup di dalamnya dan melalui iman dalam Anak Allah. Untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kami sendiri. Sering kami Tuhan mempunyai keinginan yang Tuhan setujui, tetapi biarlah Tuhan keinginan kami semakin lama semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Karena barang siapa yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lama. Kami rindu Tuhan supaya kami boleh menyangkal diri, bahkan memikul salib dan mengikut Engkau. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi serupa dengan Kristus, yaitu kemuliaan yang semakin besar boleh ada di dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman ini. Tuhan, berkati mereka supaya mereka boleh menjadi umat pilihan-Nya yang sampai akhirnya kepada tujuan yang Tuhan tetapkan, yaitu serupa dan segambar dengan anak-Mu Kristus Yesus. Tuhan, berkati mereka, apa mereka yang butuhkan Tuhan, cukupkan Tuhan, membekali dengan kuasa-kuasa karunia rohani yang mereka perlukan untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mereka saat ini sedang lemah tubuh Tuhan, jumpai mereka supaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Kalau mereka dalam keadaan yang susah karena pikirannya, Tuhan Kau pulihkan jiwanya, beri ketenangan, damai sejahtera, karena Tuhan sumber pertolongan, Allah damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai dan melindunginya. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dan kami percaya kami diberkati, karena Engkau janjikan dalam firman-Mu selalu baru membuat kami bertumbuh dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dan kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia GPI Sigma. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan sudah ibadah kita, dan saya jemput kita kembali berdiri untuk sementara kita akan menerima berkat dari Tuhan sebelum kita sudah ibadah kita. Angkat tangan kita tinggi dan siapkan hati kita, terimalah berkat dari Bapa di surga, supaya Tuhan yang dipermuliakan, kasih karunia yang begitu melimpah, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya siap diberkati katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Pada sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.